Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novran Jolandri, NIM 19058071. Di sini saya akan membahas tentang deskripsi sintak pembelajaran informatif melalui cara belajar dalam mata pelajaran sosiologi. Saya sudah membuat beragam deskripsi dari model pengolahan informasi, mulai dari berpikir induktif, terus ada latihan inquiry, terus ada pembentukan konsep, dan selanjutnya ada perkembangan kognitif, dan lanjut ada advanced organizer, dan yang terakhir itu ada memori. Semuanya sudah saya rangkum dan saya buat contohnya supaya lebih paham, dan saya menggunakan nama dari untuk menjabarkan deskripsi ini. Saya menggunakan nama Pak Randi dan Ibu Siska sebagai contoh dalam sintak rumpun model pembelajaran sosiologi rumpun pengolahan informasi. Pertama, kita mulai dari rumpun model pengolahan informasi, yaitu berpikir induktif. Saya udah buat tabel ini dan membaginya ke dalam beberapa tahap. Untuk berpikir induktif itu ada 3 tahap. Pertama, fase atau tahapan pertama yang dilakukan guru. Contohnya nih, Pak Randi menyajikan sebuah fenomena. Beliau menampilkan sebuah foto besar yang ditempelkan di papan tulis. Foto tersebut adalah foto yang menggambarkan transformasi kota Jakarta dari zaman kolonial hingga zaman industrialisasi dan modernisasi saat ini. Yang dilakukan siswa itu adalah siswa memperhatikan, menyimak, dan mendengarkan arahan dari Pak Randi. Terus selanjutnya ada fase atau tahapan kedua. Pak Randi bertanya kepada siswa, mengapa transformasi kota Jakarta dapat dikatakan sebagai perubahan sosial? Bagaimana fenomena tersebut dapat dikatakan sebagai perubahan sosial? Dan apa yang siswa ketahui mengenai perubahan sosial yang terjadi di Jakarta? Itu yang dilakukan oleh guru. Yang saya buat contohnya itu dengan nama Pak Randi. Selanjutnya yang dilakukan oleh siswa, yaitu siswa menyampaikan pendapatnya serta menjawab 3 pertanyaan dari Pak Randi mengenai perubahan sosial tersebut. Yang terakhir ada fase atau tahapan ketiga yang dilakukan guru. Setelah para siswa menyampaikan perspektif atas pertanyaan yang diberikan, Pak Randi meminta siswa untuk membentuk beberapa kelompok, dan Pak Randi meminta siswa untuk berdebat kritis mengenai foto yang dia berikan tersebut. Yang dilakukan siswa adalah siswa membentuk kelompok sesuai arahan dari Pak Randi, melakukan riset dan melakukan sesi debat, membantah perspektif dari kelompok lain, mengkritik, dan sharing data mengenai perubahan sosial yang mereka dapatkan. Sekian itu dari berpikir induktif. Lanjut kita masuk pada contoh dari rumpun model pengolahan informasi, yaitu latihan inquiry. Ada tahapan pertamanya. Saya di sini mengambil sebuah contoh dengan nama Ibu Siska. Yang dilakukan oleh guru yaitu Ibu Siska sedang mengajar materi perilaku menyimpang di kelas 11 IIS Ilmu Sosial di SMA Z Kota Padang. Beliau menampilkan sebuah gambar di layar proyektor yang terhubung ke laptopnya. Gambar tersebut merupakan tawuran antar pelajar di Kota Padang. Yang dilakukan oleh siswa atau peserta didik kelas 11 IIS SMA Z Kota Padang melakukan observasi kecil-kecilan dari gambar yang diberikan, membuat catatan kecil atau rangkuman sesuai dari penjelasan yang diamati dan dari buku pelajaran sosiologi yang dimiliki. Terus tahap yang kedua, setelah itu Ibu Siska meminta siswanya untuk membuat esai mengenai perilaku menyimpang, menggambarkan tawuran antar pelajaran contoh perilaku menyimpang yang ada di lingkungan sendiri, serta membuat solusi dari problem tersebut. Yang dilakukan oleh siswa adalah siswa atau peserta didik mendengarkan arahan dari Ibu Siska. Mereka membuat esai ilmiah dari kasus yang diberikan, memilih definisi dari para ahli, menggunakan teori para ahli, membuat interpretasi sendiri, dan memberikan solusi serta cara untuk menanganinya. Esai ilmiah yang dibuat tidak lupa menggunakan unsur 5W1H. Lanjut kita kepada pembentukan konsep. Saya membaginya ke dalam 3 tahap.
Tahapan pertama, yaitu Parandi meminta David untuk melakukan belajar tambahan karena dia sering bolos. Yang dilakukan David sebagai siswa yaitu David menerima saran dari Parandi. Tahapan kedua, ketika belajar tambahan sudah dimulai di meja kantor guru, Parandi dan David duduk bersampingan dengan memberikan pertanyaan tentang iya dan tidak kalau disintegrasi mampu membuat perubahan sosial. Perubahan seperti apa yang diberikan oleh disintegrasi dan apakah sikap bolos yang kamu lakukan atau dalam hal ini adalah David tergolong ke dalam disintegrasi tersebut. Lanjut yang dilakukan siswa atau David yaitu David mendengarkan penjelasan dari Parandi. David dan Parandi melakukan diskusi. Mereka saling memberikan dan membantah masing-masing dari argumen yang diberikan. Terus lanjut ke fase ketiga yang dilakukan oleh Parandi. Beliau melakukan hal tersebut untuk membentuk konsep berpikir dari David. Beliau memberikan pertanyaan, berdiskusi, dan menyangka tesis-tesis yang David berikan. Yang dilakukan oleh David selaku siswa, yaitu David melakukan pembentukan konsep berpikir. Diskusi dilakukan karena masing-masing mereka mempunyai tesis. David punya tesis pendapat, dan Pak Rani juga memiliki tesis pendapat. Kedua tesis tersebut didiskusikan dan diadu hingga membentuklah antitesis. Dari kedua tesis tersebut, mereka saling membantah dan membentuk saling antitesis. Randi membuat sintesis dari Parandi akhirnya bersama David membuat sintesis dari diskusi mereka. David telah membentuk konsep berpikirnya terhadap materi perubahan sosial. Dia mengetahui materi tersebut menggabungkan hasil konsep berpikirnya dan Pak Randi. Kita lanjut kepada perkembangan kognitif. Fase pertama, Pak Randi sedang mengajar materi lembaga sosial. Beliau menayangkan sebuah film yaitu NKCTHI. Nanti kita cerita hari ini. Setelah potongan film itu selesai ditayangkan, beliau menjelaskan bahwa keluarga merupakan salah satu lembaga sosial. Beliau menjelaskan agar terbentuk knowledge atau pengetahuan siswa mengenai lembaga sosial tersebut. Yang dilakukan oleh para siswa yaitu siswa menyaksikan film yang diberikan oleh Parandi. Setelah menonton film tersebut, para siswa menyimak dan mendengarkan secara seksama dari penjelasan yang diberikan oleh Parandi. Lanjut kita masuk kepada fase atau tahap kedua, yaitu Parandi juga menerangkan bahwa kantor Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Pajak, sekolah, dan kantor DPRD merupakan bentuk lembaga-lembaga sosial yang bernaung atau tergolong ke dalam agama, ekonomi, pendidikan, dan politik. Dengan penjelasan yang diberikan, Pak Randi ingin tujuan pembelajaran di kelas 12 IIS ini tercapai. Kognitif siswanya pun meningkat pada mata pelajaran sosiologi. Siswa akhirnya mengerti dengan materi lembaga sosial. Lanjut yang dilakukan oleh siswa adalah siswa akhirnya mengetahui lembaga-lembaga sosial. Para siswa akhirnya sudah punya gambaran dasar mengenai lembaga tersebut serta apa saja peran yang dilakukan lembaga sosial dalam kehidupan sosial dan kehidupan bermasyarakat. Para siswa mendapatkan informasi dari Pak Randi dan kognitif mereka dibentuk dari informasi yang diberikan oleh Pak Randi dalam bentuk film dan penyampaian perspektifnya. Oke, kita masuk pada pembahasan Advanced Organizer. Kita mulai pada tahapan pertama atau fase pertama yang dilakukan oleh guru itu sesuai dari arahan Ibu Siska kelas 11 IIS Ilmu Sosial di SMA Z Kota Padang, melanjutkan materi perilaku menyimpang yang dihandle oleh Pak Randi. Yang dilakukan siswa adalah siswa mendengarkan arahan tersebut pada minggu lalu dikarenakan Ibu Siska berhalangan hadir pada pertemuan hari ini. Tahapan kedua atau fase kedua, Pak Rani meminta para siswa untuk melanjutkan tugas presentasi yang telah diberikan oleh Ibu Siska. Yang dilakukan oleh para siswa yaitu para siswa melaksanakan presentasi dalam bentuk PowerPoint. Presentasi tersebut merupakan output dari tugas pembuatan karya tulis ilmiah yang telah dibagi ke dalam 4 kelompok. Mereka mempresentasikan masing-masing hasil karya tulis ilmiah atau KIR mereka, karya ilmiah remaja yang membahas tentang perilaku menyimpang. Rata-rata kelompok membahas tentang perilaku menyimpang dilakukan oleh remaja
Yang variabel-variabel kartu saya pun berbeda. Yang pertama ada tentang isu anak jalanan, anak pang, prostitusi di bawah umur, dan narkoba. Lanjut kita pada tahap ketiga, yaitu Parandi memberikan apresiasi kepada 4 kelompok yang telah melakukan presentasi. Setelah apresiasi, Parandi juga memberikan penguatan kognitif siswa dalam materi perilaku menyimpang. Yang dilakukan oleh siswa adalah siswa mendengarkan, menyimak, dan mengucapkan terima kasih atas prestasi dan penguatan yang diberikan oleh Parandi. Lanjut kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu rumpun model pengolahan informasi dengan jenis memori. Di sini saya menggunakan contoh dengan nama Ibu Siska. Pada fase pertama atau tahapan pertama yang dilakukan oleh Ibu Siska, yaitu Ibu Siska melaksanakan ulangan harian untuk kelas 12 IIS Ilmu-Ilmu Sosial di SMA Z Kota Padang. Beliau sudah mengarahkan pada siswanya, yaitu bentuk dari ulangan harian mereka adalah berbentuk lisan, dan beliau juga menjelaskan bahwa materi dari ulangan tersebut ada materi 3 pertemuan terakhir, dengan materi yang pertama yaitu perubahan sosial di masyarakat, kedua ada hakikat lembaga sosial dan tipe-tipe lembaga sosial, dan yang terakhir yaitu fungsi lembaga sosial. Yang dilakukan oleh para siswa telah bersiap-siap melaksanakan ulangan ini. Ada yang ngerasa santai karena udah siap secara mental, secara pikiran karena telah belajar. Terus ada yang masih nge-review juga materi-materi melalui buku catatan mereka, dan ada juga yang ngerasa tegang, ngerasa panik karena nggak belajar sama sekali dan tidak mendengarkan informasi dari Ibu Siska. Lanjut kita masuk pada fase atau tahapan kedua, yaitu beliau memiliki 20 orang siswa. Jadi dengan durasi 2 jam pelajaran, beliau membuat 4 kloter ulangan. Jadi beliau mengacak kloter-kloter tersebut dengan memanggil 5 orang siswa secara acak. Terus yang dilakukan oleh siswa yaitu siswa mengindahkan perintah dari Ibu Siska. Mereka yang belum disebutkan namanya dipersilakan oleh Ibu Siska untuk keluar sementara dari kelas, dan mereka yang telah disebutkan namanya secara acak tadi menjadi kloter pertama dan melakukan ujian ulangan bersama Ibu Siska. Begitu seterusnya. Nanti setelah selesai kloter pertama, lanjut pada kloter kedua yang telah disebutkan, kloter 3 dan kloter 4 begitu. Lanjut kita fase atau tahapan ketiga. Di sini yang dilakukan Ibu Siska, dia menggunakan metode atau cara yang unik. Dia membuat sebuah media pembelajaran dengan bentuk kartu. Dia menamakan kartu tersebut dengan nama kartu sosiologi. Beliau mengadaptasi bentuk kartunya dari permainan kartu remi, uno, tarot, dan sejenisnya. Di dalam kartu tersebut beliau menyiapkan berbagai pertanyaan yang sesuai dengan materi yang telah dia sampaikan kepada para siswanya. Ujian dimulai dengan menyusun ragam dari kartu tersebut di meja. Jadi kayak main kartu gitu, diragam di meja dia. Jadi para siswa nanti dipersilahkan untuk memilih satu persatu dari kartu tersebut. Nah, yang dilakukan oleh siswa yaitu dengan metode ini, siswa diminta untuk menerapkan pembelajaran menggunakan memori mereka. Jadi udah diambilnya kartu-kartu mereka, dan nanti ditanya, kamu dapat kartu apa? Pertanyaannya misalnya seperti ini. Apa itu perubahan sosial? Itu salah satu contoh ya. Nanti siswa kedua atau siswa ketiga nanti mendapat, coba jelaskan bagaimana jenis-jenis dari perubahan sosial tersebut dan sejenisnya. Dan apa lagi ya? Dan juga bisa sih pertanyaan itu dalam bentuk bagaimana pendapat saudara mengenai lembaga-lembaga sosial yang ada di Indonesia seperti ormas dan sejenisnya. Apakah ada ormas juga di tempat saudara? Dan coba jelaskan melalui perspektif. Jadi kurang lebih seperti itu kartu sosiologi yang dibuat oleh Ibu Siska. Dengan kartu-kartu tersebut, beliau ingin mengasah
pemahaman siswa. Ini bukan persoalan tentang menghafal, bukan persoalan tentang secara membaca aja, menghafal secara linguistik dan bahasanya, tapi lebih ke persoalan apakah siswa ini paham tidak dengan materi yang telah disampaikan sebelum-sebelumnya. Apakah telah diaplikasikan juga dari materi tersebut, bukan sekedar ya hafalan doang gitu. Jadi lebih dari sekedar hafalan, bisa dalam bentuk pemahaman yang lebih luas, dan cakupannya bisa di lingkungan mereka sendiri, masyarakat tempat tinggal mereka sendiri, teman bermainnya juga, dan juga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Itu tujuan dari bisa dibilang sebuah permainan kartu sosiologi yang diterapkan oleh Ibu Siska dalam ulangan harian yang dia laksanakan. Sekian video rumpun model pengolahan informasi dalam bentuk mata pelajaran sosiologi yang telah saya sampaikan tadi. Semoga video ini bermanfaat dan mampu membuka cakrawala teman-teman yang menyaksikan video ini dan menyaksikan bahwa sosiologi itu wah, luar biasa, gak sekedar teori dan apalah sosiologi. Orang sering menganggap remeh sosiologi. Orang sering menganggap sosiologi itu bukan suatu pelajaran yang harus benar-benar dipelajari. Tapi kalau menurut saya pribadi, sosiologi itu adalah sebuah pelajaran yang harus dipahami oleh setiap orang, maupun dia hebat di saintek dan dia hebat berorganisasi sekalipun. Sosiologi adalah cara kita untuk hidup di masyarakat. Sosiologi adalah cara kita untuk bisa membaur di masyarakat. Dan sosiologi adalah cara buat diri kita untuk sukses di tengah-tengah masyarakat, di lingkungan kita, di lingkungan tempat tinggal kita. Sekian video ini, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.